Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor, sahabat-sahabat dulur-dulurku. Jangan pernah iri dengki ya lur ya kalian ya. Penyakit itu soalnya. Sedikit aja iri abis waktu mulur dan bakal berat jalan hidupmu Pak Ijo. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan lupa makan ya. Pura-pura senyum ke bos yang toksik itu butuh tenaga lur. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror action thriller yaitu Kingdom Ashin of the North tahun 2021. Film yang merupakan sidequel dari series Netflix Kingdom ini mengisahkan tentang balas dendam seorang gadis karena keluarga dan warga desanya dibantai dan dia akan menggunakan cara yang di luar dugaan. Seperti apakah zombie di era Joseon ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Yudi Prasetya ya Cak. Kenapa sate dikipasin mateng? Gua mah ngantuk. Ya kalau lu mau mateng sambil rebahan di bara areng aja lur. Yudi ya. Monggo skecaaken. Ketika dinasti Joseon masih berkuasa di Korea, tepatnya di awal abad ke-17 Masehi, Joseon Selatan pun hancur setelah mengalami pertempuran dengan Jepang dalam Perang Imjin. Sedangkan Joseon bagian utara sudah mulai bersiap jika perang terus berlanjut. Sementara itu di sebuah daratan sebelah utara Sungai Amnok, terdapat kelompok militan dari etnis Jurchen yang mulai berkumpul di lembah sungai. Namun konon katanya bila 10.000 etnis Jurchen berkumpul, mereka tidak akan terkalahkan. Karena merasa terancam dengan pergerakan militan tersebut, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir kaum Jurchen buangan untuk mengintai mereka. Yang biar gampang kita sebut saja kelompok ini begundal ya lur ya. Dan mereka sudah tinggal di area Joseon selama lebih dari 100 tahun. Tapi mirisnya karena dianggap kaum minoritas, orang-orang begundal juga dipandang sebelah mata. Mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun rakyat Joseon. Lalu Shin pun beralih ke seorang gadis dari kelompok begundal yaitu Ashin yang berjalan menyusuri sebuah goa di area Pyesagun untuk mencari bunga ginseng ajaib demi menyembuhkan ibunya yang sedang sakit keras. Di goa itu terlihat sebuah altar dengan mural di tembok berupa rusa yang memakan bunga ginseng. Seperti yang tergambar di mural, terlihat rusa yang sedang memakan bunga ginseng dan tak lama kemudian si rusa pun berubah menjadi zombie lalu diserang oleh harimau. Tentunya penyakit itu akan menular dan terus menyebar ke makhluk hidup lain seperti wabah. Usut punya usut, bunga ginseng itu dapat menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati, namun akan membuat inangnya menjadi seekor monster yang sangat buas. Dan inilah kerajaan Ashin dari utara. Sepulangnya ke desa perbatasan atau tempat tinggal bagi orang-orang Jurchen yang terbuang yaitu begundal, Ashin pun kena omel ayahnya, sebut saja Mukidi, yang menjabat sebagai kepala desa dan merupakan mata-mata dari Joseon. Karena siapapun yang ketahuan penjaga pergi ke area Pyesagun, maka akan dihukum potong lidah. Namun menurut sang ayah, petinggi Joseon sengaja menyebarkan rumor jika tempat itu sangatlah angker, padahal mereka hanya ingin mengeksploitasi bunga ginseng di sana yang dipercaya bisa membangkitkan mayat. Di lain sisi, tentara Joseon dengan komandannya yaitu Min Chirok menemukan 15 mayat militan Jurchen di Pyesagun dalam kondisi yang sangat mengenaskan lur. Selain itu terdapat sebuah biji tasbih di genggaman salah satu mayat. 모두 같은 문신이 있습니다. Chirok dan pasukannya pun mendatangi desa perbatasan lalu menceritakan ke Mukidi tentang tumpukan mayat tersebut. Chirok dan kawan-kawan mengatakan bahwa mayat-mayat itu adalah korban serangan harimau, padahal sebenarnya mereka dibunuh oleh orang-orang Joseon, namun entah siapa. Setelah itu Chirok pun mengutus Mukidi untuk menyebarkan rumor serangan harimau tersebut ke orang-orang militan Jurchen agar mereka tidak mencurigai Joseon atas mayat-mayat itu. Karena militan Jurchen masih terus
bersih tegang dengan Joseon, ya kan? Mukidi pun sempat bertanya apakah dia dan rekan-rekannya akan mendapat jabatan di pemerintahan karena selama ini mereka begitu loyal ke Joseon, bahkan memberikan upeti sesuai syarat seperti bahan kulit premium buatan kelompok begundal. Lalu Chirok pun hanya menjawab jika kabar baik pasti akan datang, namun Mukidi harus tetap bersabar. 그럼 어떡해요? 엄마 저렇게 죽게 놔둘 거예요? 들어갔다가 걸린 자들 잘리는 형벌을 당했지. 다녀와야겠다. 모두 죽었다고 소문을 내거라. 진상품 올리려 찾아뵈려 했습니다. 번호불하게 일 수 있겠습니까? 다리를 지키며 Sebelum ada militan Jurchen yang menuju ke Piesagun, tentara Joseon sudah memindahkan 15 mayat ke kamp tentara Joseon. Lalu setelah dicek, setiap mayat terdapat luka gigitan di tangan dan kaki yang memang berasal dari gigitan hewan liar, serta ada lambang Jurchen di punggung tangan setiap korban. Namun dari bentuk lukanya, tim forensik yakin jika hewan-hewan itu menggigit para korban setelah tewas dan kemungkinan mereka memang dibunuh oleh manusia. Melihat mayat-mayat tersebut, Chirok pun merasa ngeri jika semua ini sampai diketahui oleh militan Jurchen. Karena menurut legenda, pemerintahan pun akan runtuh jika 10.000 orang Jurchen berkumpul melawan dinasti. 분무대로 폐사군에서 발견된 모든 시신들을 여진족 10,000명이 모이면 천하가 위험해진다. 호환이 아닙니다. 이들을 죽인 건 사람입니다. 들짐승들에게 당한 것이 맞게 모두 죽은 후에 생긴 것이라 합니다. 이 일은 반드시 호환이어야만 하네. 선인에게 살해됐다는 건 절대 알려줘선 안 되네. Di lain sisi, kepala suku militan Jurchen bernama Aidagan berusaha menyatukan seluruh etnis Jurchen dengan menyerang desa-desa Jurchen secara sadis. Situasi tersebut membuat Chirok semakin ketakutan karena bisa-bisa Joseon Utara akan porak-poranda jika Aidagan sampai mengetahui tentang 15 mayat militan Jurchen di Piesagun. Setelah itu Chirok pun menduga jika mereka dibunuh oleh panglima pasukan Joseon yang masih keturunan klan Sultan, yaitu Cho Bom-il, karena prajurit-prajuritnya 2 hari lalu pergi berburu ke daerah sana. Apalagi ada seonggok mayat di TKP yang menggenggam biji tasbih dengan desain persis seperti pajangan di ruangan Bom-il. Chirok juga mengingatkan bahwa orang-orang militan Jurchen terkenal sebagai pendekar-pendekar hebat, dan jika mereka sampai terbunuh, pastinya yang menyerang mereka adalah prajurit berlevel tinggi seperti pasukan milik Bom-il. Bom-il pun akhirnya mengaku jika dia terpaksa membunuh 15 militan Jurchen itu karena mereka menginginkan bunga ginseng. Menurut Chirok, seharusnya Bom-il tidak membunuh mereka karena bunga-bunga ginseng itu adalah bunga liar yang bukan milik siapapun. 파조의 여진족 15이 확실한 것이니 거의 불가능한 일이죠. 신의 부대라면 모를까. 너를 내리셨으면 것이 아니라 Sontak Bom-il pun emosi dan langsung menyabet tali tasbih di topi Chirok dengan pedangnya. Namun Chirok tidak bergeming sama sekali karena sebagai panglima, Bom-il adalah sosok pengecut yang sebelumnya kabur menyelamatkan diri di tengah peperangan dan meninggalkan rakyatnya begitu saja. Lalu Chirok pun memberi ultimatum bahwa siapapun yang berani membahayakan Joseon pasti nyawanya tidak akan selamat meski seorang pejabat tinggi sekalipun seperti Bom-il. Chirok juga mengatakan jika dia akan memburu harimau untuk menenangkan rakyat Joseon agar orang-orang percaya jika ke-15 militan Jurchen benar-benar dibunuh oleh harimau. Setelah itu Chirok pun menyuruh prajuritnya mengkremasi mayat-mayat militan itu. Akan tetapi ternyata militan Jurchen sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mereka mengamati kepulan asap kremasi dari seberang sungai Amnok. 호랑이 사냥을 시작할 것입니다. 안전히 계십시오. 이렇게 만드는 죄를 짓는다면 해원조시 가문이라 하여 이건 경고입니다. Saat ayahnya sedang bersiap-siap pergi, Asin mengatakan jika dia tidak percaya 15 militan Jurchen mati terbunuh harimau karena mereka terkenal begitu tangguh. Asin juga mengingatkan bahwa rumor yang disebarkan Mukidi bisa-bisa mengusik militan Jurchen dan membahayakan keselamatan ayahnya. Mukidi pun hanya bisa tersenyum dan menjawab jika itu sudah menjadi resiko pekerjaan mata-mata yang harus dia terima. Juga mewanti-wanti Asin untuk menjaga ibu dan adik-adiknya
hidupnya selama dia pergi. Asin sempat galau memikirkan kelompok begundal yang hidupnya tidak pernah layak. Namun Mukidi menjelaskan bahwa Raja Joseon sudah memberikan banyak kebaikan ke leluhur etnis Jurchen. Di antaranya memberikan area Piesagun di masa lalu sebagai tempat tinggal. Karena saat itu etnis Jurchen hidupnya serba berkesulitan, lur. Namun menurut Asin itu semua hanya terjadi di masa lalu. Dan sekarang sikap Joseon sudah sangat berbeda. Mendengar itu sebelum naik ke perahunya, Mukidi pun hanya meminta putrinya untuk bersabar. Dan cepat atau lambat kelompok begundal pasti akan mendapat kehidupan yang lebih layak di Joseon. 조선은 은혜를 베풀었어. 배신할 수는 없다. 조금만 기다리면 떳떳하게 살 수가 있어. 아, 언제까지 무시당하면서 살 건데요? 그랬을지 모르겠지만 모든 거 다시 다 빼앗아 갔어요. 나 없는 동안 가족들 잘 부탁한다. 자, 그럼. Mukidi pun pergi ke salah satu desa etnis Jurchen di bagian utara sungai Amnok dan menyebarkan rumor tentang harimau di hutan Piesagun untuk membunuh militan Jurchen. Semua orang pun percaya, lur, kecuali satu orang militan Jurchen yang cengar-cengir dan sepertinya agak curiga kepada Mukidi. Di lain sisi karena kondisi ibunya semakin memprihatinkan, Asin pun nekat kembali ke Goa Piesagun dan membandingkan bunga yang dia dapatkan dengan mural yang terdapat di gua tersebut. 징킨더러 헐룩이 순치 시와 안피. Setelah itu Mukidi pun memimpin orang-orang Jurchen di desa itu untuk mengusir harimau di Piesagun dengan membawa kecerekan logam. Di lain sisi Cirok dan pasukannya juga berada di sekitar sana. Namun anehnya mereka menemukan jejak kaki harimau di tanah yang justru mengarah menuju ke kawanan orang-orang Jurchen tadi. Padahal biasanya harimau takut dengan suara logam yang beradu, lur, dan situasi pun berubah mengerikan karena tiba-tiba terdengar suara auman harimau di kejauhan dan sumpah ngeri banget, krik. Saking buasnya salah satu korban sampai mengatakan jika makhluk itu bukanlah harimau melainkan seekor monster. Jelas si harimau sudah menjadi zombie, ya kan, lur? Cirok pun langsung menyuruh orang-orang sipil Jurchen berhenti berburu dan pergi menyelamatkan diri. Sementara Cirok dan pasukannya lanjut membantu orang-orang militan Jurchen untuk mengejar harimau itu. Mereka semua pun sampai di hamparan rumput tinggi yang ngerinya harimau itu bisa datang menerkam kapan saja. Lalu yang terjadi, harimau itu pun mati tertusuk tombak yang dilempar oleh Cirok. Namun ketika mayatnya diperiksa oleh salah satu militan Jurchen, isi tubuh harimau itu sudah busuk. Dan ya, itu artinya si harimau bergerak bagaikan mayat hidup, lor. Setelah itu militan Jurchen mencurigai jika ke-15 temannya dibunuh oleh pasukan Joseon. Karena jika mereka mati karena diterkam harimau, harusnya mayat militan-militan itu bisa ditemukan. Maka dari itu cepat atau lambat, militan Jurchen akan segera mempersiapkan pasukannya untuk melawan Joseon. Akan tetapi entah kenapa malam harinya pasukan militan Jurchen yang dipimpin oleh Aidagan datang menyerang desa perbatasan dan membunuh semua orang-orang begundal di sana, termasuk adik Asin juga ibunya yang sakit keras. Mirisnya Asin hanya bisa melihat kekacauan itu dari jauh karena dia baru saja OTW pulang dari Piesagun. Namun Asin sempat menemukan panah berbulu oranye yang tertusuk di tubuh orang Jurchen. Lalu sesampainya di desa, Asin pun sangat terpukul melihat semuanya hancur porak-poranda, terlebih keluarganya yang digantung di tengah desa.
Insiden yang begitu tragis, semua orang tewas tak tersisa, namun Mukidi tidak ada di sana dan Asin hanya menemukan kalungnya. Sambil menahan kesedihannya, Asin pun pergi menuju kamp tentara Joseon untuk menemui Chirok dan memberitahu jika penyerangan itu dilakukan oleh militan Jurchen. Namun Asin masih bingung apa sebenarnya motif mereka sampai menghancurkan desanya. Asin pun meminta tolong kepada Chirok untuk membalaskan dendam ayahnya sampai suatu saat nanti militan Jurchen bisa benar-benar musnah. Bahkan Asin rela melakukan apapun untuk Joseon agar permintaannya dikabulkan. Mendengar Asin yang memohon sambil menahan tangis, dengan entengnya Chirok pun menjawab jika insiden tersebut sama sekali bukan urusan Joseon. 복수를 해주십시오. 불가능하겠지만 주시생 못하시더라도 이 정도는 해주실 수 있지 않으십니까? 네가 당한 일은 딱 하나. 일에 좌지우지 되는 것이 아니다. 10년, 20년이 지나더라도 를 흘릴 수 있게만 해준다면 복수를 해주십시오. mil정을 하라면 밀정이 되고 도축을 하라면 도축을 하겠습니다. Chirok tidak bisa mengabulkan keinginan Asin, namun setidaknya dia bisa memberikan tempat tinggal sementara. Itu pun di kandang babi, lur. Bruengkes banget ya kan? Kau memang setan, memang babi yang kau ni. Namun segala kondisi yang dialaminya tidak membuat Asin putus asa. Dia terus mengingat peristiwa malam itu saat terakhir kali bertemu ayahnya dan ketika melihat desanya hancur. Asin pun menjalani harinya dengan bekerja serabutan, mulai dari mengurus sampai mencuci pakaian para prajurit. Di waktu senggangnya Asin juga terus berlatih memanah di hutan serta mengamati kamp militan Jurchen dan mencatat kebiasaan para pasukan. Bahkan Asin yang masih bocil berani mengubur semua orang di kampungnya sendirian. Singkat cerita, Asin pun beranjak dewasa dan dia semakin tangguh bahkan tembakannya tidak pernah meleset, lur. 번호부락에서 살아남은 아이라 그 많은 시신들을 혼자 다 묻었대. Situasi di Joseon cukup aman selama bertahun-tahun, sampai akhirnya keadaan pun mulai memanas saat Jepang memutus perjanjian damai dengan Joseon dan sang raja memerintahkan sebagian besar pasukannya ke garis pertahanan Joseon di selatan. Maka dari itu Chirok menyuruh Asin untuk memata-matai pergerakan militan Jurchen yang mungkin juga akan membahayakan Joseon. Namun di sana Asin menemukan sosok pria yang sejak lama menghilang dari hidupnya. Siapa lagi kalau bukan tak심 반지. Mirisnya Asin melihat ayahnya yang sangat memprihatinkan. Kedua kaki tangannya diamputisa, seakan-akan Mukidi dicegah untuk mati agar bisa terus disiksa. Asin pun terus berusaha membuka rantainya namun tidak bisa. Dan Mukidi hanya meminta Asin untuk membunuhnya karena dia sudah tidak kuat dengan segala siksaan yang dia alami. Asin pun terus menemani ayahnya sepanjang malam. Namun karena beliau terus memohon agar dibunuh, Asin pun dengan berat hati melakukannya agar sang ayah tidak tersiksa lagi. Setelah itu Asin yang sangat murka pun membakar kamp tersebut keesokan paginya. Begitu kembali ke kamp tentara Joseon, terlihat pasukan Bom Il yang baru pulang dari sana. Lalu Asin pun terkejut melihat panah sang panglima Bom Il yang terdapat bulu oranye di ujungnya. Persis seperti yang Asin lihat waktu kecil, di mana panah-panah itu membunuh seorang militan Jurchen. Jelas Asin pun bertanya-tanya apakah mungkin ada benang merah antara insiden penyerangan desa perbatasan di masa lalu dengan pemerintah, khususnya Chirok. Karena penasaran, Asin pun menyelinap masuk ke kantor Chirok dan membaca surat yang ditulis oleh Chirok sendiri tentang penyerangan desa perbatasan bertahun-tahun yang lalu oleh pasukan militan Jurchen. Usut punya usut, lur. Dulu orang-orang militan memang dibunuh prajurit Joseon di Piesagun karena ingin mencuri bunga ginseng liar.
Namun agar perang tidak berkecamuk antara militan Jurchen dan Joseon, brengkesnya Cirok pun memfitnah bahwa yang membunuh orang-orang militan itu adalah Mukidi dari kelompok begundal. Itulah alasannya mengapa desa perbatasan di bumi hanguskan, sedangkan Mukidi terus disiksa dengan sangat keji. Dengan kata lain lur, secara tidak langsung orang yang harus bertanggung jawab atas kematian warga desa, keluarga Asin beserta ayahnya adalah Cirok. 말할 수도 있었으나 나를 희생시킴으로 마무리되었습니다. 죽임을 당한 곳에 이것이 있었다. 가족들 잘 부탁한다. Sontak Asin pun teringat dengan semua kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Lalu Asin membunuh seorang prajurit yang masuk ke kamarnya dan memasukkan bunga ginseng ajaib yang masih dia simpan ke luka sayatan di dahi prajurit tersebut. Tak lama kemudian prajurit itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang tentara-tentara lain yang pastinya wabah tersebut akan terus menyebar. Mampus ya kan? Dari atap-atap rumah, Asin juga memanah para prajurit yang berusaha kabur, termasuk Cirok hingga tewas. Seluruh tentara di sana pun tewas dan berubah menjadi zombie. Sampai akhirnya setelah itu Asin pun kembali lagi ke kampungnya, yaitu desa perbatasan. Dengan keadaan yang kembali asri termasuk semua penduduk beserta keluarganya, Asin datang ke sana dengan membawa seonggok prajurit Joseon. Dan mirisnya desa perbatasan yang asri itu hanya ada di pikiran Asin lur. Karena faktanya desa itu benar-benar hancur setelah penyerangan militan Jurchen bertahun-tahun yang lalu. Namun ternyata seluruh penduduk di sana tidak dikubur oleh Asin, melainkan dijadikan zombie dan dirantai di sebuah gubuk. Karena Asin ingin mereka kembali hidup meski dalam kondisi sebagai mayat hidup sekalipun. Miris dan ngeri sih ini sumpah lur. Sedangkan prajurit yang dibawa Asin adalah makanan yang akan dia berikan untuk para zombie di sana. 모든 걸 죽여버리면 또 당신들 곁으로 갈 거야. Setelah semua yang terjadi, Asin akan membalas kematian sang ayah, keluarganya, juga seluruh kelompok begundal, yaitu membunuh semua orang di tanah Joseon dan Jurchen dengan menyebarkan wabah zombie menggunakan bunga ginseng ajaib yang dia temukan di Piesagun. Lalu film pun ditutup dengan Asin yang menemui seorang tabib di perbatasan kerajaan Joseon. Asin menjelaskan cara kerja dari bunga tersebut yang dapat membangkitkan orang mati. Namun Pak Tabib ini mengira manusia bisa benar-benar kembali hidup normal lur, yang tanpa dia sadari bahwa bunga-bunga itu menghidupkan manusia sebagai zombie beringas, dan tentunya wabah akan terus menyebar sampai ke sang Raja Joseon. Setelah itu Asin juga menghentikan rombongan pemimpin militan Jurchen yang dulu menghancurkan desa perbatasan, yaitu Aidagan, dan tanpa basa-basi Asin pun langsung memanahnya. 일분의 깊이로 꽂으면 그 시신이 살아납니다. 인자를 되살린단 말이냐? Buyar, tolong dong info yang tahu lokasi bunga ginseng ini lur. Siapa tahu bisa ngidupin pejabat yang mati rasa sama penderitaan rakyat. Assalamualaikum.